Edi Mulyadi penuhi panggilan pemeriksaan penyidik Baris Krim Polri terkait ujaran kebencian pada Senin pagi. Dalam pemeriksaan kali ini, Edi sampaikan permintaan maafnya kepada seluruh warga Kalimantan dan menduga dirinya akan dilakukan penahanan. Sebelumnya, laporan terhadap Edi Mulyadi terkait dengan pernyataan yang menyebutkan Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota negara merupakan tempat jin buang anak. Bentar ya. Bawa ginian nih. Apa tuh bang? Katanya baju ya bang. Gini. Pertama gini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera lu bang. Tolong jangan potong dulu ya. Oke. Satu, saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi bukan membangun. Yang coba ingat ya, yang ada yangnya nih. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia, tidak boleh lagi beri surat utang, tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya. Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas, diangkut. Sudah berapa ribu atau juta hektar juga lahan-lahan milik adat dirampas. Ya. Gasnya belum lengkap macam-macamnya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu dan dieksploitasi habis-habisan itu, mohon maaf lagi ya. Seharusnya saudara-saudara saya, warga, masyarakat, penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Karena harusnya mereka mendapat bagian, tapi kita tahu dengan segala hormat dan mohon maaf, saya taruh dulu deh biar enak ngobrolnya. Ya, dengan hormat segala maaf, teman-teman saya, saudara-saudara kita semua di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang dikeruk luar biasa itu. Yang keempat, yang kelima, musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya, suku Pasar, suku Kutai segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Oke? Cukup itu ya. Izin Pak, saya dari Kalimantan langsung. Siap. Ya, saya dari media sana. Apa yang mau disampaikan Pak? Ini kami secara langsung ini disaksikan. Lah panjang lebar tadi. Bukan, ada permintaan maaf tadi ada yang sudah cukup. Persiapan. Tolong ya kami jam 10. Persiapan nih Bang, persiapan bagi warga Balikpapan. Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik.
Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar kalau Bapak bakal ditahan gitu, Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada persoalan hukumnya. Gitu Bang ya? Iya. Oke? Jadi dalam pemanggilan ini ada peristiwa hukum yang dituliskan nggak? Terkait apa? Ah ini nih, jawabnya nih, pada hukum ya. Ada di dalam BAP yang dalam pemanggilan yang baru sudah ada. Terkait apa, Pak? Ya, terkait yang Menhan atau terkait yang Kalimantan tempat jin buang anak? Kalimantan masalah tempat jin buang anak. Iya. Kemarin kan sempat katanya Dewan Pers itu, tapi belum ada info dari Dewan Pers sudah nanti melapor. setelah BAP ini baru akan kita kirim surat ke Dewan Pers. Oke. Tergantung dari hasil BAP sekarang ini. Ini sebentar lagi dikit lagi ya. Soal pers itu tadi pagi saya baca di Republika kalau nggak salah. Itu lucu. Yang tulis Rusdi reporternya. Dia mewawancarai ketua PWI Kota Depok. Siapa? Rusdi juga. Jadi dia mewawancarai dirinya sendiri. Ya. Dan dia, waduh saya mau bilang apa ya, kasihan juga tuh anak ya. Dan redakturnya juga mestinya paham. Dia mewawancarai diri sendiri, kemudian dia tanya di Dewan Pers, ya nggak ada saya lah. Ya, nggak ada sekali lagi. Ini ya, nih. Ya, ini. Saya anggota PWI. Tuh. Oke. Hingga kini, Edi Mulyadi masih menjalani pemeriksaan di Barres Krim Polri. Dari Jakarta, Firman Manik melaporkan.